Halo rekan-rekan warga ECR yang saya kasihi. Berjumpa lagi bersama dengan saya William Jaya Pranata dalam program Sapa Warga ECR. Kali ini kita akan berbicara mengenai kehidupan dan perihal kehidupan pengurus atau berkaitan dengan kepengurusan. Nah, telah hadir bersama dengan saya Bapak Setio Prabowo atau lebih dikenal dengan Pak Bowo. Mari kita mau sapa Pak Bowo bersama-sama. Pak Bowo, apa kabar? Baik, Pak William. Terima kasih untuk waktunya bisa bersama-sama dengan kami. Nah, teman-teman sekalian, hari ini bersama dengan Pak Bowo, kita akan mendiskusikan tentang kepengurusan. Hal yang penting yang mungkin perlu kita ketahui bersama agar supaya kita bisa lebih jelas tentang apa yang menjadi kegiatan ataupun fungsi ataupun hakikat daripada kepengurusan. Baik Pak Bowo, ada pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak, yaitu berkaitan dengan jika memang selama ini pengurus P3SRS ada dan juga legal sejak tahun 2019, maka sebenarnya apa sih Pak fungsi dan juga kepentingan ataupun tugas daripada kepengurusan P3SRS ini Pak? Baik, Pak William. Jadi begini, Pak. Pada prinsipnya fungsi dari pengurus adalah sebagai pengawas pengelola. Artinya apa yang kami lakukan selama ini adalah kami selaku pengurus itu bekerja bersama BPL yang dalam hal ini sebagai pelaksana di lapangan. Jika demikian Pak Bowo, apakah kita bisa mengatakan bahwa keberadaan pengurus sejauh ini memang diperlukan Pak sebagai seorang pengawas? Baik Pak, sangat diperlukan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus pengelola adalah sangat penting karena dalam hal ini kami selaku pengurus itu menjalankan fungsinya untuk melakukan koreksi, evaluasi, dan monitoring atas kinerja dari BPL. Demikian Pak. Jika demikian Pak Bowo, apakah bisa dijelaskan sejauh apa Pak pengawasan itu memang dibutuhkan oleh teman-teman kita dari BPL, mengingat bahwa di dalam melaksanakan tugas sehari-harinya mereka ini tentunya keberadaan pengurus kerap kali itu tidak terlibat langsung Pak. Tapi sejauh apa Pak pengawasan ini dibutuhkan oleh BPL tersebut? Menurut kami sangat dibutuhkan Pak, karena pengawasan tersebut sangat diperlukan bagi BPL, karena jika BPL dalam pelaksana operasional di lapangan atau dalam melaksanakan pekerjaannya itu tanpa adanya pengawasan, maka dimungkinkan bisa saja terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Dan jika itu terjadi, maka dampaknya sangat berbahaya dan berisiko. Dalam manajemen yang sehat dan profesional, pengawasan itu mutlak harus ada Pak. Demikian. Pak Bowo mungkin bisa memberikan kepada kita sebuah contoh Pak. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengurus kepada BPL dalam menjalankan tugasnya? Ya. Baik Pak, contoh yang dapat kami sampaikan adalah bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh pengurus berupa pengawasan terhadap pekerjaan perawatan atau maintenance, mechanical dan electrical yang dilakukan oleh BPL, terutama yang terkait dengan penggunaan dana. Dalam hal ini maka yang harus dilakukan itu semua sepengetahuan dan persetujuan dari pengurus terlebih dahulu, agar pelaksanaannya dan penggunaannya
dapat dilakukan secara tepat sasaran. Demikian, Pak. Berarti yang saya catat di sini, Pak Bowo, keberadaan daripada pengurus sebagai pengawas, Pak, itu memang sangat penting ya, Pak ya. Karena yang tadi saya catatkan, Bapak mengatakan bahwa penggunaan dana berarti tidak bisa digunakan begitu saja, tapi harus ada semacam pengarahan, harus ada semacam arahan daripada pengurus sebagai pengawas. Apakah demikian, Pak Bowo? Ya, betul demikian, Pak. Sangat penting sekali. Sebab tugas pengurus adalah melakukan pengawasan atas kinerja BPL. Sehingga dapat diketahui apakah BPL itu bekerja sesuai atau tidak dengan rencana kerja dan anggaran BPL yang sudah ditentukan oleh pengurus. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Bowo. Teman-teman sekalian, dari penjelasan Pak Bowo kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa sesungguhnya pekerjaan daripada pengurus itu adalah pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan BPL. Nah, itu yang saya rasa harus menjadi catatan bagi setiap kita. Kalau BPL dikatakan sebagai pelaksana, maka saya mencatat di sini, pengurus adalah pengawasnya. Jadi bagaimana bisa kita bayangkan seandainya seorang pelaksana bekerja tanpa pengawasan? Nah, itu sebabnya keberadaan pengurus saya catat di sini juga menjadi mutlak adanya. Nah, itu sebabnya saya berharap agar fungsi pengurus sebagai pengawas ini tidak lagi disalah mengerti oleh kita. Jadi janganlah kita mengatakan bahwa pengurus itu tidak bekerja, tetapi pekerjaannya berbeda dengan yang kita bayangkan. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini saya berharap agar kita semua tetap selalu boleh bekerja sama mendukung pengurus untuk bisa betul-betul memberikan pengawasan yang terbaik. Pak Bowo, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak berikan bersama dengan kami, dan saya harap kita bisa berjumpa lagi dalam episode yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Bowo, dan teman-teman sekalian, sampai berjumpa lagi dalam episode berikutnya bersama saya William Jayapanata dalam program Sapa Warga ECR. Jangan lupa like dan berikan subscribe kita. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.